Dadah. Pak Jokowi mau kemana, Pak? Ini ngantar cucu, ngantar anaknya situ, keluar kota. Kondisi secara umum seperti apa, Pak? Ya baik, baik-baik saja. Baik-baik saja, tapi masih dalam sedikit pemulihan. Dalam rangka liburan ya, Pak? Gimana? Dalam rangka liburan? Anak-anak yang ngantar anak-anak. Cuma ada hal yang menarik kemarin. Katanya pulang dari Vatikan. Ya ini si Babe nih, babenya Wapres kan. Tiba-tiba kena alergi berat. Ya dari foto yang kita lihat yang ditampilkan media massa gitu ya. Sebagian malah footage itu datang dari Solo misalnya gitu. Itu ada apa namanya? Ya biasanya alergi kan sebentar ya. Biasa kan kita ada alergi, kena biduran gitu ya, gatel. Kita makan cetirizine hilang. Nih sampai moon face gitu Saya kira wajah. bukan alergi ya, ada semacam itu psikosomatik. Psikosomatis. Jadi kalau alergi itu kan dia kimia tuh. Ini psikosomatik artinya gangguan kejiwaan itu tidak bisa Oh bisa disebut gangguan udah ya ya? gangguan kejiwaan tidak mampu untuk diatasi oleh tubuh. Oke, Kan itu. sehingga direspon dengan Ya, cara seperti itu. Nah, kita mulai lihat bagaimana misalnya ketagihan Pak Jokowi terhadap kamera itu akhirnya mencandu terus-menerus tuh. Pada saat dia mencandu, yang terjadi justru adalah efek negatifnya kan. Dia mesti layani, mesti seolah-olah ya silahkan. Pada saat yang sama anaknya dipersekusikan oleh netizen kan. Jadi itu yang terjadi. Jadi saya bisa bayangkan misalnya ini hipotesis saja. Mungkin seminggu sekali keluarga itu makan malam bersama. Oke. Sambil saling menduga apa yang akan terjadi. Nah, presiden sebagai kepala keluarga harus menerangkan, tetapi dia tidak mungkin menerangkan sesuatu yang tidak ada di media massa. Jadi sebetulnya ketegangan psikologi itu yang menyebabkan kan sistem tubuh kita itu kalau tubuhnya tidak kuat, sistem apa namanya itu Imunnya, kekebalan tubuhnya, bukan imunnya itu hormon fisiologisnya. stresor. Oke. Dia mesti diatasi secara kimia, misalnya minum Xanax atau minum Prozac itu obat penenang. Nah kelihatannya sudah pernah dipakai dan itu udah kebal. Udah kebal. Karena kita mesti duga bahwa Pak Jokowi itu ada ketegangan psikologi luar biasa tuh. Kan dia semakin tenang, itu Kenapa? artinya dia Kan dia turun dengan jumawa, bisa ngantarkan presiden baru, anaknya juga, menterinya banyak banget di kabinet, kenapa dia harus depresi? setelah dia turun itu tidak berhenti dugaan negatif terhadap perilaku beliau selama memerintah dan itu menyakitkan. Ketika seseorang manusia terlalu lama memakai topeng, kulitnya akan mulai menyesuaikan. Wajah menjadi topeng yang permanen. Gerak otot menjadi sinyal palsu. Dalam psikologi politik, ia disebut pseudologia fantastika. Ketika kebohongan dipelihara hingga ia menjadi bagian dari identitas, maka tubuh yang sesuai dengan nur ilahiyahnya akan mulai mengusirnya. Sistem imun mulai meragukan dirinya sendiri. Inilah awal dari keruntuhan internal. Tubuh sesungguhnya tidak ingin sakit. Ia hanya ingin jujur. Tubuh hanya akan berhenti berontak jika jiwa sudah siap berdamai. Mungkin yang dibutuhkan untuk penyembuhan dimulai dari pengakuan. Jadi bukan salep, bukan obat anti alergi, bukan obat untuk meredakan autoimun, bukan dokter spesialis kulit, tapi kejujuran dan pengakuan. Mungkin penyakit Pak Joko Widodo adalah undangan terakhir dari tubuhnya sendiri. Akuilah yang seharusnya diakui, kata tubuhnya, sebelum tubuh ini menjadi bukti yang tak terbantahkan. Jadi simpulannya adalah, klaim alergi kulit dari ajudan Pak Joko Widodo tidak konsisten secara ilmiah, berdasarkan dari durasi, onset, tanda dan gejala, serta perkembangannya. Manifestasi kulit Pak Joko Widodo lebih konsisten dengan penyakit autoimun atau kondisi imun kronik, bukan alergi kulit biasa. Faktor stres kronik, konflik batin, dan kemungkinan beban kebenaran yang disembunyikan bisa memicu ekspresi imun abnormal ini. Maka, pendekatan spiritual disarankan agar tubuh yang menolak ketidaksesuaian antara jiwa dan tindakan dan kulit menjadi saksi diam penderitaan itu bisa disembuhkan. Jadi,
Bukan kami yang menghukummu, tubuhmu lah yang sudah memulai sidangnya, dan kulitmu adalah notulennya. Kebenaran tidak bisa ditahan selamanya. Jika ia tidak keluar dari mulut, ia akan keluar dari luka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Ini masih offline kayaknya ya. Online ya. Ya, saudara sekalian, selamat pagi ya. Kita mulai bicara mengenai kondisi Jokowi. What happened with him? We don't know exactly why. Tapi katanya setelah pulang dari Vatikan mendapat kondisi yang demikian. Saya tidak mau berandai-andai ya. Tetapi memang ini agak mengkhawatirkan kelihatannya. Makin lama bukan terlihat sembuh, tapi makin lebar ya. Kalau kita lihat misalnya saudara sekalian, ada yang mengatakan kondisi Jokowi ini sebagai sindrom Stephen Johnson katanya. Saya nggak ngerti kenapa dibilang Stephen Johnson. Jadi kalau kita cari di AI overview ini ya, artificial intelligence overview. Jadi ini informasi awal ya, jangan dipercaya 100%. Sindrom over Johnson itu adalah sindrom Stephen Johnson, SGS ya, adalah reaksi kulit dan selaput lendir yang serius dan langka, seringkali dipicu oleh obat-obatan atau infeksi. SJS ditandai dengan demam, ruam kemerahan yang menyebar,
dan lepuh pada kulit serta selaput lendir di mulut, tenggorokan, mata, dan area genital. Area genital juga. Kondisi ini dianggap sebagai keadaan darurat medis karena potensi komplikasi seriusnya. Penyebab obat-obatan SJS seringkali disebabkan oleh reaksi alergi terhadap obat-obatan tertentu seperti antibiotik, obat antiinflamasi, non-steroid, OAINS, obat antikonvulsan, dan obat asam urat. Infeksi bakteri, virus atau jamur juga dapat memicu SJS ya, SJS ya. Faktor genetik, beberapa orang mungkin memiliki predisposisi genetik untuk mengalami SJS ya, SJS bukan SJS ya. Gejala awal demam, sakit kepala, sakit tenggorokan, kelelahan dan nyeri otot. Ruam kemerahan atau keunguan yang menyebar disertai lepuh yang mudah pecah dan mengelupas. Keterlibatan selaput lendir, lepuh pada mulut, tenggorokan, mata, dan area genital. Gejala lain bengkak pada kelopak mata, konjungtivitis, kesulitan menelan, dan nyeri saat buang air kecil. Penanganan: penghentian obat yang dicurigai. Langkah pertama adalah menghentikan obat yang diduga menjadi penyebab SJS. Perawatan di rumah sakit. SJS memerlukan perawatan intensif di rumah sakit termasuk resusitasi cairan, pemberian nutrisi, perawatan luka, dan penanganan komplikasi. Nanti coba keluarkan juga pendapat Dr. Tifa di ininya ya, yang suruh berobat ke Guangzhou atau Dr. Tifa kemudian bicara mengenai sakit Jokowi. Evaluasi mata dan lesi kulit. Penting untuk melakukan evaluasi mata dan lesi kulit secara teratur untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Penanganan multidisiplin, dokter dari berbagai spesialis seperti kulit, mata, dan penyakit demam mungkin perlu dilibatkan untuk penanganan komprehensif. Komplikasi, infeksi kulit yang terluka akibat SJS rentan terhadap infeksi sekunder, kerusakan mata, konjungtivitis, ulkus kornea, dan bahkan kebutaan dapat terjadi. Kerusakan paru-paru, gangguan pernapasan, dan pneumonia dapat terjadi. Kematian SJS yang parah dapat menyebabkan kematian. Pencegahan: hindari obat yang dicurigai. Perhatikan gejala awal. Penting untuk diingat bahwa SJS adalah kondisi serius yang memerlukan penanganan medis segera. Ini ada lagi ya mengenai sindrom Stevens-Johnson, reaksi alergi yang ditandai dengan ruam dan lepuhan di kulit, lapisan bola mata, rongga mulut, dubur, dan kelamin. Penyakit ini dapat menyebabkan komplikasi serius bila tidak segera ditangani. Sindrom Stevens-Johnson terjadi akibat reaksi hipersensitivitas tubuh terhadap obat atau infeksi. Penyakit ini merupakan kondisi gawat darurat yang harus mendapatkan penanganan dan rawat inap di rumah sakit. Sindrom Stevens-Johnson berbeda dengan erythema multiformis. Ruam pada sindrom Stevens-Johnson lebih luas serta gejala pasien lebih parah. Kita share ya dulu ke Jido, ke RH dulu. Jadi tentu orang bertanya ya, what happened with Pak D? Kemudian penyebab sindrom Stevens-Johnson pada orang dewasa. Sindrom Stevens-Johnson dapat disebabkan oleh efek samping obat-obatan berikut ini: obat asam urat seperti allopurinol, obat pereda nyeri misalnya meloxicam, naproxen atau piroxicam, obat antibiotik, obat antivirus, obat anti kejang. Sedangkan pada anak-anak sindrom ini lebih sering dipicu oleh infeksi virus. Ya, ini teknis sekali ya, tetapi itu yang dikatakan sebagai sindrom Stevens-Johnson. Tapi apakah itu sindrom Stevens-Johnson? I am not a capacity to answer the question. Semalam ketika dikunjungi dua dokter, mereka pun berdebat apakah itu sindrom Stevens-Johnson atau tidak. Karena katanya kalau sindrom Stevens-Johnson, ya harusnya apa ya, dibilang harusnya hilang tuh setelah dikasih apa gitu. Tapi Pak Jokowi ini makin lama kelihatannya malah semakin parah ya. Coba kita lihat, dekatkan gambar-gambar atau foto-foto yang ada Pak Jokowinya. Kelihatan betul ya
bahwa kulitnya melepuh, kemudian tangannya juga melepuh. Kita tidak tahu bagian tubuh lainnya ya. Begitu saudara sekalian. Jadi kalau kita bicara sakit itu ya bisa dialami semua orang. Ya. Kita tidak tahu ya, karena mau orang itu baik, mau orang itu jahat, semuanya bisa sakit. Cuma memang bedanya perspektifnya adalah kalau kita seorang muslim, ya sakit itu ada dua kemungkinan. Tetapi satu hal itu kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Karena sakit itu seperti sebuah peringatan bagi orang yang beriman, itu adalah cobaan. Tapi bagi orang yang zalim itu adalah azab. Tapi dua-duanya adalah kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala yang memperingatkan kita. Ya, memperingatkan kita bahwa ya we are a human. Kita hanyalah manusia, we are only human. Kita hanyalah manusia. Karena itu ya tidak boleh juga kita berlebihan atau merasa bahwa kita di atas yang maha kuasa ya. Sebesar apapun kekuasaan kita dan sebesar apapun uang yang kita punya. Awalnya saya tidak percaya ya soal kulit yang melepuh dan lain sebagainya dari Jokowi ini. Tetapi ternyata benar juga, makin lama makin terlihat gitu ya. Awalnya ini jangan-jangan rekayasa dari orang yang sirik ya, orang yang benci seperti yang sering dikatakan pendukung Jokowi. Tapi ternyata memang demikian ya. Ya kita doakan yang terbaik bagi semua kita ya. Jadi saudara sekalian, kalau Dr. Tifa itu beberapa waktu lalu juga menyarankan agar berobat di Guangzhou, China. Ya, dia begitu ya. Kita tidak melihat bahwa ini disebabkan oleh stres, tapi disebabkan oleh tadi yang kita katakan macam-macam tadi ya. Bisa disebabkan oleh obat-obatan rata-rata ya, obat-obatan yang dimakan. Dan kita tahu bahwa mungkin saja Pak Jokowi ketika di Vatikan karena cuaca yang berbeda minum obat-obat tertentu yang kemudian memicu yang namanya Stephen Johnson syndrome ini. Tapi apakah itu Stephen Johnson syndrome? Ya nggak ngerti juga kita, karena kita hanya melihatnya dari jarak jauh. Begitu sobat RH sekalian ya. Coba kita bacakan komentar sobat RH sekalian yang pastinya ngeri-ngeri sedap ya. Hadir pagi nih, hadir paling awal. Apa cloningnya Jokowi? Ya, itu satu spekulasi yang saya pernah dengar ya. Sebenarnya bukan cloning. Intinya adalah ada yang namanya Joko Widodo yang kuliah. Munculkan lagi ya. Jadi munculkan 3 gambar tuh. Gambar cloning. Gambar yang kuliah, gambar yang ijazah, dan gambar yang Stephen syndrome Johnson sekarang. Karena inilah kondisi terakhir Pak Jokowi kan. Jadi saudara sekalian, ada yang kuliah yang namanya Joko Widodo. Kemungkinan dia bisa saja lulus sarjana atau lulus sarjana muda. Ya, sarjana muda bukan mudah, sarjana muda ya. Engkau sarjana muda ya, rasa tak dapat kerja. Jadi tetapi itu diyakini oleh Dr. Tifa yang berapa kali membedakan bentuk hidung, bentuk gigi dan lain sebagainya. Berbeda dengan Jokowi yang sekarang plus Jokowi yang ada di ijazah. Nah itu makanya kemudian ini siapa ini sesungguhnya? Apakah dia menggunakan identitas Joko Widodo yang pernah kuliah? Padahal nama aslinya adalah Mulyono misalnya. Tapi kan sekali lagi itu baru spekulasi. Dan kemudian ya dia dipersiapkan oleh sebuah kekuatan yang dahsyat. Ini soal yang besar kata Dr. Zulkifli. Tapi sekali lagi baru analisis dan spekulasi ya. Kalau mau diselidiki lebih lanjut ya bisa. Nanti kita akan tampilkan sebuah
video dari Christovito Wiloto gitu ya. Christovita Wiloto yang mengatakan soal yang terkait dengan bagaimana China merekayasa utang dan lain sebagainya. Nah itu kita nggak ngerti juga ya. Oke, ini ada juga nih ya soal penyakit begini ya. Jadi sudah ditampilkan ya apa itu sebenarnya sindrom Stevens-Johnson gitu ya. Stevens-Johnson adalah kondisi medis yang akan serius yang menyebabkan ruam kulit yang menyebar dan melepuh serta kerusakan selaput lendir ya. Oke, ini ada dari Columbia Asia Indonesia mengenai. Nah, ini soal Jokowi juga. Presiden ke-7 RI Joko Widodo absen di peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni lalu. Kabar beredar Jokowi mengalami alergi usai kunjungan ke Vatikan. Ajudannya Sari Fitriansa menyebut cuaca ekstrim jadi pemicu utama. Ia juga membantah rumor soal penyakit serius atau pemeriksaan medis ke luar negeri. Ya memang ada isu yang mengatakan bahwa Jokowi langsung diterbangkan ke Jepang ya. Tetapi itu dibantah. Tapi kita nggak ngerti juga karena kita tahu Sobat RH sekalian. Ke Jepang ini tidak memerlukan visa. Kalau kita menggunakan paspor elektronik. Itu satu, sehingga ya bisa cepat ya. Kedua, kalau pakai pesawat pribadi ya ke Jepang itu ya nggak lama. Kurang lebih ya kayak ke Papua saja ke Jepang itu ya. Apalagi pakai pesawat elektronik, pesawat jet atau pribadi ya. Cuma kita tidak tahu apakah betul Pak Jokowi sempat ke Jepang ya ketika dia tidak hadir di dalam acara peringatan hari lahirnya Pancasila 1 Juni. Dan kalau sekarang sudah 22 Juni, maka ya 22 hari sudah dia sakit, 1 bulan barangkali ya. Jadi awalnya kan dibantah tetapi ternyata menjadi terus bermasalah ya. Kita bacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang RH sehat selalu. Saya tidak bisa mau membacakan yang aneh-aneh ya. Jangan-jangan efek oplas. Hati-hati pulau-pulau dijual. Oke. Penyakit kulit. Oke. Pak Joko kelihatan gemoy. Ke Kalimantan Utara hadir ya. Astagfirullahalazim. Pagi semua. Awas ada penyakit kok malah pada datang. Kita tidak mendapatkan konfirmasi bahwa sindrom ini menular. Tapi begini, di dalam ulang tahunnya yang ke-64 ini, kita tidak melihat ada menteri yang datang. Kita tidak melihat ada mantan anak buah yang datang dan lain sebagainya. Kita juga tidak melihat karangan bunga dari siapa misalnya Pratikno dan lain sebagainya. Atau kita yang tidak terlihat atau bagaimana kita nggak tahu. Karena kalau kita lihat sebelum beliau sakit, wah orang berdatangan berduyun-duyun. Nah kalau kita kaitkan dengan konon katanya menurut Christovita Wiloto bahwa yang namanya Prabowo itu sudah membongkar konspirasi antara Xi Jinping dengan Jokowi. We don't know exactly ya. Xi Jinping konon sekarang sudah tahanan rumah 10 hari karena dia merekayasa utang yang seolah-olah utang Indonesia tetapi sesungguhnya itu adalah uang-uang BUMN. Nanti kita bahas setelah ini walaupun ngeri-ngeri sedap ya. Makin ngeri-ngeri sedap saja pembahasan soal ini ya. Apakah iya ya? Nanti kita harus gini. Kalau kita mendapatkan informasi seperti itu, sebelum mendapatkan sesuatu hal yang solid, kita harus a big question, jangan diterima mentah-mentah. Karena misalnya Xi Jinping tahanan rumah itu kan kita nggak tahu beritanya benar atau enggak ya. Misalnya gini, wah ini heboh Xi Jinping dikudeta dan jadi tahanan rumah. Tapi ini lucunya beritanya adalah
September 2022, bukan terbaru ya. Nanti kita lihatlah ya. Karena rata-rata bukan berita yang baru, jangan-jangan video yang lama itu. Tapi yang jelas video ketika Presiden ketika muncul, ketika Jokowi, ketika Prabowo sudah jadi presiden, ngomongnya sambil lihat berita kita kemudian ngomong gak karu-karuan ya. Kita bacakan lagi komentar Sobat Era sekalian ya. Jangan diam di saat para penjahat negara terus-terusan melakukan kejahatan. Kemudian barang siapa yang berbuat kebaikan meski sebesar zarah biji sawi maka ia akan mendapatkan balasan yang setimpal. Dan barang siapa yang berbuat keburukan meski sebesar zarah ... Xi Jinping masih bertugas, banyak hoax Bang RH. Makanya saya tidak begitu langsung percaya ya. Karena kadang-kadang begini, saya pernah mendapatkan video yang ngeri banget. Bahwa pasukan Indonesia kemudian dibom pasukan Amerika dan Israel di Gaza. Lalu ada yang meninggal dan lain sebagainya. Tapi kalau di dalam negeri tidak heboh. Karena sebelumnya pasukan Indonesia menyergap pasukan Amerika Serikat yang membantu Israel. Nah ini yang begini-gini kok bisa ya ada sebuah video yang luar biasa seperti itu. Ingat penyakit kulit yang diderita Mustafa Kemal Atatürk dan Mirza Ghulam Ahmad. We don't know exactly ya. Jangan langsung dikait-kaitkan, tetapi kita doakan yang terbaik bagi semua kita ya. Termasuk bagi Pak Jokowi. Jadi yang terbaik. Yang terbaik itu ya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua kita husnul khatimah, dijauhkan dari mara bahaya, diampuni dosanya, dilepaskan dari siksa kubur, dan kemudian bersama orang-orang yang beriman menjejak surganya di akhir zaman kelak ya. Begitu Sobat RH sekalian, tidak ada lagi yang bisa saya sampaikan kecuali ya itulah kondisi terakhir Pak Jokowi ya. Ruam, kulit mengelupas, kemudian kepala mulai botak, lalas di depan, kemudian kelihatan jalannya lamban, gerakannya lamban, atau karena nggak ngerti ya, kelihatan betul bahwa ada masalah ya dengan kesehatannya. Itu saja saudara sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba kasihkan pemimpin adil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.